Audio Jungle. Hai, dengan Aling di sini. Hari ini aku akan menjelaskan episode 1 dan 2 serial televisi Thailand yang disebut Bad Genius. Adegan pertama menunjukkan kita putaran terakhir dari kompetisi Scrabble SMP. Seorang gadis bernama Lin bersaing melawan Sorawis dari sekolah saingan. Ayah Lin, Vic, dan kepala sekolah-sekolah bergengsi sedang menyaksikan pertandingan. Kepala sekolah berjanji untuk mendaftarkan Lin ke sekolahnya dengan beasiswa penuh jika dia memenangkan pertandingan. Pesaingnya Sorawis tampaknya berjuang di babak terakhir sehingga ia sengaja menjatuhkan penghapus. Gurunya mengambilnya dan memberikannya kembali padanya. Lin memerhatikan bahwa pria itu mengganti penghapus dengan penghapus yang memiliki jawaban tertulis di atasnya. Dia menangkap Sorawis curang dan diam-diam memanggilnya keluar untuk itu, tapi tidak memberitahu para hakim. Untuk kata terakhirnya, dia menulis cheater dan memenangkan pertandingan. Kerumunan bertepuk tangan dalam sorak-sorai dan Lin diberi sertifikat kehormatan. Selama makan malam di malam hari, ayahnya Vic bertanya apakah dia suka sekolah barunya. Lin membanggakan tentang komputer, kamar dengan AC, dan perpustakaan sekolah. Dia menambahkan bahwa tempat favoritnya adalah ruang musik yang memiliki grand piano yang dapat dia mainkan selama makan siang. Aku bertanya apakah dia punya teman dan Lin dengan canggung mengatakan dia punya. Suatu hari sewaktu bermain piano di sekolah, Lin didekati oleh teman sekelasnya yang bernama Grace. Dia meminta bantuan Lin untuk berlatih lagu untuk drama sekolah. Lin bermain piano sementara Grace bernyanyi, tapi mereka berhenti ketika Grace off key pada bagian tertentu. Dia sedih karena dia mungkin tidak mendapatkan peran dalam drama itu dan mengklaim bahwa itu adalah mimpinya untuk berada di dalamnya. Lin kemudian memintanya untuk mendengarkan dengan cermat dan pergi bersama mereka. Setelah sedikit latihan, Grace mendapat kunci yang tepat dan bahagia. Sebelum Lin pergi, Grace memintanya untuk menunggu di luar ruang musik sehingga mereka dapat bertemu setelah audisinya. Audisinya berjalan lancar tapi Grace keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca. Ternyata bahwa menurut aturan baru, siswa yang ingin berada di drama sekolah harus memiliki GPA di atas 3,25. Ketika Grace mengeluh bahwa dia tidak pernah memiliki GPA yang tinggi, Lin menawarkan untuk mengajarinya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka belajar bersama di perpustakaan. Guru matematika mereka sopon tutor siswa di luar sekolah. Suatu hari, Grace, yang juga berada di kelas pribadinya, membawakan contoh pertanyaan yang disediakan sopon. Lin memerhatikan pertanyaan-pertanyaan lebih sulit daripada yang dia ajar di kelas namun tetap mempraktekannya. Beberapa minggu kemudian, mereka dalam ujian tengah semester matematika. Untuk beberapa menit pertama, Lin menjawab semua pertanyaan tanpa kesulitan tetapi kemudian dia melihat sebagian besar pertanyaannya identik dengan yang Grace miliki. Jelaslah Lin Sopon telah memberikan pertanyaan ujian kepada para siswa yang membayarnya karena melatih di luar sekolah. Dia menulis semua jawaban pada penghapus, meletakkannya di dalam sepatunya, dan melemparkannya kembali ke meja Grace. Grace mendapat jawabannya dan menyalin semuanya. Ketika hasilnya keluar, Grace gembira untuk mendapatkan nilai tertinggi yang pernah dia miliki. Tapi karena nilai mereka sama, Sopon mencurigai mereka. Dia memperingatkan gadis-gadis untuk berhati-hati, karena jika dia menemukan mereka berselingkuh, dia tak akan pergi mudah pada mereka. Setelah dia pergi, Grace mengundang Lin untuk makan malam di rumah pacarnya Pat. Di malam hari, mereka bertemu Pat di restoran mewah tepat di samping apartemennya. Dia ternyata anak kaya yang malas dan mendapat nilai buruk. Setelah dia memberi anak-anak untuk makan malam, dia meminta Lin untuk membantunya dalam ujian seperti yang dia lakukan dengan Grace. Anak-anak terkejut ketika Pat menawarkan Lin uang yang banyak untuk membantunya. Ayahnya telah berjanji untuk membelikannya mobil sport jika dia tidak gagal. Maka dia sangat membutuhkan bantuannya. Namun, Lin tidak ingin mengambil risiko tertangkap sehingga dia menolak tawaran itu. Dia kembali ke rumah pada malam hari untuk ayahnya Vic makan mie.
Lin memintanya untuk lebih berhati-hati dengan dietnya dan pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon tentang pinjaman. Lin berbicara kepadanya tentang hal ini dan mengetahui bahwa dia telah meminjam uang dari saudaranya untuk membayar uang kuliah Lin. Kepala sekolah berjanji untuk memberikan beasiswa penuh jika dia memenangkan pertandingan Scrabble, tapi karena masalah anggaran, Lin dan seorang pria dari sekolahnya harus berbagi beasiswanya. Artinya, mereka masih harus membayar setengah dari biaya setiap semester. Lin tahu bahwa ayahnya tidak mampu membayar harga tersebut dan mengatakan dia akan kembali ke sekolah lamanya. Tetapi Fit bersikeras dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam yang satu ini. Sekarang, untuk mendapatkan beasiswa penuh, Lin harus bersaing dengan orang lain dan membuktikan dia lebih baik. Hari berikutnya di sekolah, Lin melihat seorang anak kecil berusaha keras untuk mendapatkan balon di langit-langit. Dia mencoba untuk membantunya tapi tidak bisa mencapai itu. Saat itu, seorang pria bernama Bang tiba di sana dan membantu mereka. Anak itu menyebut mereka pasangan yang baik membuat dua fluster. Setelah anak itu pergi, Lin memperkenalkan dirinya dan mengetahui Bang sebenarnya orang dia berbagi beasiswa dengan. Dia bertanya apakah mereka masih bisa menjadi teman, tetapi Bang menolak. Dia mengatakan bahwa mereka adalah pesaing. Dalam adegan berikut, Lin kembali ke apartemen Pete untuk membayar pinjaman ayahnya dan biaya pendidikannya. Dia akhirnya setuju untuk membantunya dan Grace selingkuh dalam ujian. Kondisinya adalah bahwa pasangan itu hanya akan mendapatkan 3/4 jawaban sehingga guru mereka tidak akan mencurigai mereka. Pete menerima kesepakatan. Adegan berikut adalah ujian akhir mereka di semester pertama dan Lin harus membantu baik Grace maupun Pete bersama menyelesaikan ujian itu sendiri. Seperti sebelumnya, dia mulai menulis pada penghapus tapi berhenti ketika Sopon berjalan ke arahnya. Dia terus mengawasinya sepanjang ujian dan akhirnya menyadari dia menulis pada penghapus. Pria itu merebut penghapus dan terkejut melihat K memasukkan kertas ujian untuk siswa tertulis di atasnya. Dia menyadari dia tahu rahasianya dan mencoba untuk bertukar pikiran dengannya, tetapi Lin memberinya lembar jawaban dan berjalan keluar dari kelas. Sopon meminta yang lain untuk melanjutkan dan pergi di belakang Lin. Lin tetap bersikeras untuk memberitahu kepala sekolah sebagai Sopon mencoba meyakinkan dia sebaliknya. Dia bahkan mengancam untuk memberitahu kepala sekolah dia membiarkan Grace menipu dari kertasnya. Tetapi Lin mengancam untuk mengatakan bahwa Grace mendapat nilai yang baik kelas pendidikannya. Seraya ia berjalan menjauh, Sopon memperhatikan tangannya ada di dalam sakunya dan bertanya apakah ia sedang merekam percakapan mereka. Ketika dia membawa telepon keluar, terungkap dia telah pada panggilan dengan kepala sekolah sepanjang waktu ini. Sopon yang tertekan kembali ke kelas saat para siswa keluar. Grace dan Pete terima kasih kepada Lin karena semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Ternyata mereka sudah merencanakan seluruh skenario sebelumnya. Karena surat-surat kuliah Sopon, Lin dapat menyelesaikan tugasnya hanya dalam beberapa menit. Dia juga menandai jawaban pada kertas pertanyaannya dan meminta Grace untuk menukarnya dengan miliknya ketika dia mengalihkan perhatian Sopon. Setelah itu, Grace menulis jawaban pada penghapus dan memberikannya kepada Pete, dan mereka bertiga berhasil dalam ujian. Selain itu, Lin mengubah nama Pete di ponselnya menjadi nama kepala sekolah. Dengan begitu, dia tidak akan mendapatkan Sopon ditendang keluar tapi masih mengintimidasi dia. Namun, pada malam hari, ia mendapat banyak pesan dalam obrolan kelompok yang mengatakan bahwa Sopon telah dipecat dari sekolah. Lin bergegas ke apartemen Pete lagi dan bertanya bagaimana kepala sekolah tahu. Jawaban teka-teki bahwa dia telah merekam panggilan telepon dan mengirimkannya kepada kepala sekolah karena dia percaya Sopon bisa menciptakan masalah bagi mereka di masa depan. Lin tidak senang tentang pindah tetapi menolak masalah. Keesokan harinya di sekolah, dia bertemu lagi dengan anak yang sama dan mengetahui anaknya adalah anak Sopon yang telah dikeluarkan dari sekolah karena buatan ayahnya. Lin menyaksikan mereka turun lift dengan rasa bersalah. Dalam adegan berikut, kita dibawa ke toko laundry Bang.
Dia tinggal dengan ibu tunggal yang terobsesi dengan tiket lotre. Dia memiliki masalah punggung yang parah, tetapi karena kondisi keuangan mereka tidak mampu untuk mendapatkan itu diobati. Kemudian di sekolah, Bang dan Lin dipanggil oleh kepala sekolah karena dia ingin mereka untuk mengambil bagian dalam kompetisi kuis acara TV. Keduanya tidak bersedia untuk bermitra, tetapi kepala sekolah meyakinkan mereka dengan menyatakan bahwa kompetisi ini akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan beasiswa semester berikutnya di antara keduanya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bermitra, orang yang memberikan jawaban terbanyak akan mendapatkan beasiswa. Keesokan harinya, mereka berada di set reality show. Kuis dimulai dan Bang memberikan jawaban yang benar pertama diikuti oleh Lin. Dua ini memimpin dengan 2 poin. Tetapi segera, overtaken ketika Bang tergesa-gesa mengatakan jawaban yang salah. Lin menyarankan dia berpikir dan berdiskusi dengannya sebelum memberikan jawaban acak. Jika mereka melawan satu sama lain, mereka mungkin akan kehilangan kuisnya. Jadi, untuk pertanyaan terakhir, mereka membahas jawabannya. Tim lain menjawab pertama tapi mendapat jawaban mereka salah. Akhirnya, Lin mengutip yang tepat dan memenangkan kompetisi. Keesokan harinya, mereka berada di kantor kepala sekolah di mana dia memberitahu mereka bahwa Lin telah memenangkan beasiswa penuh. Dia meminta Bang untuk mengajukan beasiswa lagi semester depan dan mengabaikannya. Setelah pertemuan, Lin mencoba menghibur Bang tapi dia mengabaikan dirinya. Kemudian, kita melihat dia mengambil ibunya ke rumah sakit pemerintah di mana mereka harus menunggu selama berjam-jam untuk gilirannya. Dia juga mengatakan padanya bahwa dia tidak mendapatkan beasiswa. Tetapi sang ibu dengan cepat menyembunyikan kekecewaannya dan meyakinkan dia bahwa dia akan mengumpulkan uang itu sebelum semester berikutnya. Suatu hari di sekolah, memanggil Lin ke laboratorium komputer dan bertanya apakah dia akan berhenti membantunya menipu sekarang bahwa dia tidak perlu membayar uang kuliah. Dia menertawakan dia ketika gadis itu mengatakan dia tidak perlu uangnya lagi. Menurut sekolah masih akan mengambil biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, bahwa dia mungkin tidak tahu tentang. Lin tidak bereaksi tapi ragu dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jadi, ketika dia kembali ke rumah, dia pergi melalui laci ayahnya dan melihat bahwa dia telah membayar sekolah total 200.000 sebagai biaya pemeliharaan. Ini membuatnya menyadari bahwa beasiswa penuh adalah hanya aksi publisitas untuk sekolah dan mereka masih menghasilkan uang dari semua siswa mereka. Lin segera memanggil Pete dan bertanya apakah ada lebih banyak orang yang bersedia untuk membayarnya seperti dia. Keesokan harinya, Pete mengatur pertemuan dengan Lin, Grace, dan teman-temannya yang kaya yang membutuhkan bantuan Lin. Dia meminta mereka 30.000 untuk membantu mereka menipu selama 1 semester. Mereka harus membayar Pete yang akan, pada gilirannya, memberikan uang untuk Lin sehingga tidak ada bukti pembayaran. Tapi karena ada banyak orang, memberikan jawaban pada pemusnah akan terlalu berisiko. Oleh karena itu, Lin keluar dengan rencana lain. Dia ingat ada jam di dinding depan yang terlihat oleh semua orang. Dia menyatakan bahwa jarum menit di dinding adalah jumlah pertanyaan mereka masuk. Demikian pula, karena pertanyaannya adalah beragam pilihan, mereka mempunyai 4 pilihan. Jarum kedua pada jam akan menjadi jawabannya. Jadi, jika jawabannya nomor A, Lin akan mengangkat tangannya ketika tangan kedua mencapai 1. Jika jawabannya adalah B, dia akan mengangkat tangannya ketika mencapai 2. Ujian akan diadakan selama 2 jam dan akan ada 60 pertanyaan secara total yang berarti Lin harus menyelesaikan miliknya dalam 1 jam dan mendedikasikan jam berikutnya untuk membantu orang lain. Tes berjalan seperti yang mereka rencanakan. Tapi midway, Bang, yang duduk tepat di samping Lin, memintanya untuk berhenti bergerak begitu banyak karena ia tidak bisa berkonsentrasi. Tiba-tiba, dia menjatuhkan selembar kertas di lantai yang dilihat guru. Dia mengambil kertas dari dia percaya itu adalah kecurangan. Tapi ternyata menjadi daftar pelanggan alamat dari laundrynya.
Dia kemudian mendesak dia untuk membawa segala sesuatu dari sakunya, tetapi Bang yang lelah secara tidak sengaja muntah di kertas. Semua orang di kelas menertawakan dia saat ia bergegas ke kamar mandi. Di malam hari, Lin pergi ke rumah Bang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu beasiswa lagi, jadi dia memberikan kembali kepadanya. Sebuah bank yang terkejut bertanya mengapa. Tetapi Lin menyembunyikan fakta bahwa penghasilannya cukup dari membantu teman-temannya memberikan jawaban. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ayahnya memenangkan lotre. Bang dengan senang hati menawarkan cucian gratis sebagai hadiah terima kasih. Dia kemudian ikut untuk membawanya pulang dengan bus. Episode ini berakhir saat dia bilang dia ingin berteman dengan Lin. Jika kalian suka, silahkan subscribe agar aku lebih semangat untuk mereview film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.